Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul fungsi-fungsi psikis. Langsung saja kita masuk dalam subbab yang pertama, yaitu belajar dan berpikir. Apa sih pengertian dari belajar? Belajar adalah di mana suatu perilaku ditimbulkan atau diubah, diperbaiki melalui serentetan reaksi atau situasi yang telah direncanakan. Dan sedangkan berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Pada saat kita berpikir, pasti kita pernah mengalami yang namanya itu nggak paham, lalu mengevaluasi, menafsirkan, memilah-milah, sampai menyimpulkan dan mengambil keputusan. Dalam proses belajar juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran itu. Kurang lebihnya ada 5. Yang pertama yaitu waktu belajar. Apabila yang kita pelajari itu cukup panjang atau berbab-bab sampai berhalam-halaman, kita harus mengatur jeda antara istirahat dan waktu kita belajar. Kita nggak bisa memforsir otak kita untuk terus belajar dan mengabaikan istirahat, sehingga apa yang telah kita pelajari itu bisa meresap ke dalam otak kita dengan baik. Dan pada saat kita istirahat, sebaiknya kita nggak belajar lagi, kita fokuskan untuk memang benar-benar istirahat. Dan yang kedua yaitu pengetahuan tentang materi secara menyeluruh. Apabila kita mau mempelajari suatu bab atau satu bab penuh, kita baca dulu tuh satu bab penuh. Setelah itu kita ulang kembali. Dari subbab-subbab itu kita lebih fokus dan kita renungi, dan kalau bisa kita hafalkan, kita pahami gitu konsep-konsepnya, sehingga kita lebih mudah untuk memahami satu bab itu. Tetapi dalam pola belajar seperti ini tuh harus mempunyai berpikir menyeluruh yang tinggi. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Ketika kita belajar, kita itu nggak mengandalkan hafalan, kita harus memahami benar-benar konsep dasarnya itu seperti apa, supaya pada saat kita mau mengingat-ingat kembali, kita itu lebih mudah karena kita sudah mengetahui konsep dasarnya itu seperti apa. Dan yang keempat adalah pengetahuan akan prestasi sendiri. Maksudnya itu kita mengetahui kemampuan kita sendiri, mana dari pekerjaan kita itu yang sudah benar dan nggak perlu diperbaiki, dan mana yang salah, sehingga kita nggak menebak-nebak mana nih yang kiranya salah dan mana yang benar. Dengan hal ini kita akan mempercepat proses pembelajaran kita. Dan yang kelima adalah transfer, pengetahuan kita mengenai hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya, bisa mengetahui proses belajar. Transfer dapat bersifat positif kalau hasil belajar masa lalu mempermudah proses belajar yang sekarang, begitupun sebaliknya. Dan sekarang kita masuk dalam jenis-jenis berpikir. Jenis-jenis berpikir ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berpikir asosiatif dan yang kedua berpikir terarah. Yang pertama berpikir asosiatif, itu maksudnya satu ide bisa melahirkan ide-ide yang lain. Contohnya pada saat kita memikirkan makanan, kita akan memikirkan suatu yang lain, yaitu di mana restorannya, lalu ini terbuat dari apa, kayak random gitu pokoknya. Dari hal-hal itu memunculkan ide-ide yang lain. Atau mungkin pada saat kita nggak rencanakan, pada saat kita semedi di WC, kita memikirkan suatu, banyak banget lah inspirasi yang dapat kita ambil di sana. Dan yang kedua adalah berpikir terarah. Nah, berpikir terarah ini simpel banget ya, sudah jelas bahwa sebelum kita memikirkan sesuatu pasti kita mempunyai sebab untuk memikirkannya. Kayak kita mempunyai persoalan, ya kita berpikir tentang pemecahan persoalan itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan manfaat belajar dan berpikir dan ciri-ciri belajar. Sebagai makhluk berpikir dengan pemikiran yang terus berkembang, belajar membuat kegiatan berpikir berlangsung terus dan memungkinkan manusia bisa bergerak maju.
Belajar bukan cuma dialami mereka yang duduk di bangku sekolah. Siapa saja butuh pembelajaran. Namun, seperti yang diakui banyak orang, kegiatan belajar tak selalu mulus seperti yang dilaksanakan. Selalu saja ada halangan dan godaan yang menghalangi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu menantang terus diri kita untuk memahami lebih banyak lagi masalah. Belajar akan menjadi kegiatan yang membangkitkan adrenalin dan terasa mengasyikkan. Bahkan bukan mustahil, ide-ide cemerlang akan kita ciptakan. Dan ciri-ciri belajar adalah yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan maupun nilai dari sikap. Yang kedua, perubahan ini tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Berikut selanjutnya adalah penjelasan tentang persepsi. Pada seorang bayi yang baru saja lahir, bayangan-bayangan yang sampai ke otak masih tercampur aduk, sehingga bayi tidak bisa membedakan benda-benda dengan jelas. Semakin besar anak itu, semakin baik struktur susunan syaraf dan otaknya, serta bertambahnya pengalaman anak tersebut, dia mulai dapat mengenal banyak objek satu persatu. Dia bisa membedakan atau mengelompokkan benda satu dengan benda yang lainnya. Hal ini yang disebut dengan persepsi. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari luar yang kemudian ditangkap oleh organ bantunya dan kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut dengan persepsi.